مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah
kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Zuhriatul Kurnia, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Agama Islam Bani Fatah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran Surah Yunus ayat 24. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Di sini saya menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar dari ulama ternama, yaitu Profesor Dr. Hamka. Dalam penyusunan tafsir Al-Azhar, beliau menggunakan metode tahlili atau analitis. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, tafsir dengan tafsir mu'tabar, penggunaan syair menggunakan analisis bil ma'thur, menganalisis dengan kemampuan analisis sendiri dan disusun tanpa membawa pertikaian antar mazhab. Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam Al-Quran dengan bahasa yang indah dan menarik, dan juga membungkusnya dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Buya Hamka membicarakan permasalahan sejarah sosial dan budaya di Indonesia. Beliau juga mendemonstrasikan keluasan pengetahuan, menekankan pemahaman ayat secara menyeluruh, atau mengutip ulama-ulama terdahulu, mendialogkan antara teks Al-Quran dengan kondisi umat Islam saat tafsir Al-Azhar ditulis. Surah Yunus adalah surah ke-10 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali ayat 40, 94, dan 95, yaitu yang diturunkan di kota Madinah. Surah ini menjadi surah pertama dengan huruf muqatta'at alif, lam, dan ro. Namanya berasal dari nama nabi dalam agama Abrahamik, yakni Yunus, yang muncul pada ayat ke-98. Meski diberi nama berdasarkan Nabi Yunus hanya disebut pada ayat ke-98. Hal ini sangat tidak umum dalam Al-Quran, mengingat nama surah umumnya diberikan berdasarkan kata-kata yang tidak umum atau yang sering muncul padanya, yang dapat saja tidak memiliki hubungan apapun dengan pokok bahasan. Dalam penggolongan surah Yunus termasuk kategori surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah Al-Quran yang ayatnya berjumlah seratusan, karena surah ini terdiri dari 109 ayat.
Namun ada juga yang berpendapat bahwa surah ini termasuk golongan surah As-Sab'ut Tiwal atau 7 surah yang panjang. Dalam Mushaf Utsmani, surah ini merupakan surah ke-51 yang diturunkan setelah surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran, dan sebelum surah Hud, surah ke-11. Seluruh isi surah ini masuk ke dalam juz 11 dan diletakkan setelah surah At-Taubah dan juga sebelum surah Hud. Surah ini terdiri atas 11 ruku, sedangkan topik utama yang dibahas dalam surah ini meliputi masalah akidah, iman kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul-Nya, serta hari kebangkitan dan pembalasan. Sejumlah ayat pada surat ini turun pada saat Rasulullah SAW mulai berdakwah. Dalam tafsir Al-Azhar, surah Yunus ayat 24 ini menceritakan tentang perumpamaan hidup di dunia. Yakni sesudah Tuhan menyuruh membangkitkan perhatian kepada lautan dengan kapalnya yang berlayar, dan betapa hebat pertarungan badai di laut untuk mengokohkan tauhid kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan mengemukakan perumpamaan lagi dengan hujan atau air yang turun dari langit dan betapa erat hubungannya dengan kehidupan di muka bumi. Perumpamaan kehidupan dunia ini adalah laksana air yang telah kami turunkan dari langit. Keseluruhan hidup ini tidaklah ada ubahnya dengan air hujan yang turun dari langit, baik dari segi rupanya ataupun kesudahannya, yaitu bahwa kedatangan hujan adalah pengharapan yang sangat besar, baik bagi manusia, hewan, ataupun bagi tumbuh-tumbuhan. Sehingga peternakan dan penanaman amat bergantung kepada hujan. Kalau telah lama hujan tidak turun, pada suatu waktu kedengaran petir dan nampak awan gelap bergumpal, harapan pun timbul. Dan bila dia turun dengan lebatnya, gembiralah para petani, peladang, dan juga peternak. Lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi, tumbuh-tumbuhan baik rumput-rumput atau sayur-sayuran, atau juga tanam-tanaman yang tadinya telah kering layu. Dengan turunnya hujan menjadi menconggah kembali, menghijau subur, dan mendapat nafas baru. Sebab air hujan yang turun itu telah masuk meresap ke dalam dirinya melalui urat-uratnya dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Padi, kacang, timun, ketela, pisang, dan lain-lain sebagai makanan manusia telah kelihatan subur dan memberi harapan. Sebab hujan turun. Rumput-rumput, makanan binatang pun telah menghijau, sehingga kambing-kambing, biri-biri, sapi, dan juga kerbau yang selama ini telah kurus, sekarang telah makan dengan asyiknya dan tidak berhenti memanah biak. Dan manusia, binatang ternak sama-sama gembira bahwasanya hujan yang turun ini akan membawa berkah. Tetapi kadang-kadang pengharapan itu bertukar dengan kecewa dan bencana. Sehingga apabila bumi telah menampakkan keindahannya dan dia telah berhias, padang yang tandus telah mulai menghijau, padi telah mulai mengandung isi, lada sudah membintang timur, terong sudah ayun-ayunan, tebu sudah menyentak ruas, dan kembang bunga warna-warni telah mengayun di lemah gemulai, diayun dibuaikan oleh angin yang sejuk. Dan kelihatan indah permailah bumi karena perubahan yang dibawa oleh hujan itu. Petani menaksir-naksir berapa keuntungan hasil ladangnya berlipat ganda di tahun ini, dan telah berat sangka penduduknya bahwasanya mereka sanggup menguasainya. Habis turun hujan, padi akan bernafas dan hasil berlipat, juga keuntungan akan masuk.
tidak lagi akan lapar, dan lebih dari akan dimakan dapat dijual. Untuk membeli yang patut dibeli, pakaian lusuh akan terganti, rumah rusak akan diperbaiki, alat pertanian akan diperbarui. Pendeknya, melihat suburnya yang ditanam lantaran hujan, terasa terfikir bahwa semuanya akan dapat dikuasai. Tiba-tiba, datanglah ketentuan kami malam ataupun siang. Rupanya datang ketentuan Tuhan, berlain daripada harapan manusia pada semula. Hujan itu terus-menerus, berlebih daripada jangka yang diharap. Hujan dahulu, kata orang, kita yang tinggal dekat gunung. Hujan yang sangat lebat kadang-kadang sampai sehari atau 2 hari. Maka timbullah banjir atau air bah. Mengganah sungai-sungai atau juga pecah pinggir tanggul air yang tergenang. Kadang-kadang juga membawa reruntuhan bukit-bukit. Maka naiklah air sampai sekian meter, timbul banjir atau air bah. Orang tidak bisa lagi keluar dari dalam rumahnya untuk pergi kemana-mana mengurus hidup, sebab telah sama rata di antara sawah, jalan raya, sungai, dan juga kebun-kebun. Semua telah jadi lautan. Kadang-kadang air naik lagi sampai separuh rumah hilang ke dalam air. Kadang-kadang dia naik lagi sampai penghuni rumah naik ke atas atap rumah. Kadang-kadang dilulurnya pula rumah itu sehingga penghuni rumah hanyut. Dan binatang-binatang ternak pun habis hanyut. Ayam dan itik, kambing dan sapi, semuanya habis disapu air. Air bah itu bisa berlaku pada malam hari sedang orang enak tidur, ataupun siang hari bolong. Maka kami jadikanlah dia licin tandas, seakan-akan tidak pernah ada dia kemarin. Yakni setelah beberapa waktu, kadang-kadang cepat sehari saja, kadang-kadang memakan 2-3 hari, air itu telah turun dan hujan pun telah berhenti. Apalagi yang akan didapati ialah kelicin tandasan. Kadang-kadang sawah yang tadinya masih berpadi muda, yang diharapkan akan disabit bulan depan, telah habis tertimbun oleh pasir. Bukan padinya saja yang telah rusak hilang, sawahnya pun mesti diteroka sekali lagi buat menghindarkan pasir atau tanah yang menimbun. Benar-benarlah di bekas banjir itu tidak bertemu lagi tanam-tanaman, maupun tampak sawah yang dahulunya subur, seakan-akan tidak ada dia kemarin-kemarin. Orang yang datang dari tempat jauh hanya mendengar cerita bahwa di tempat itu dahulu ada sawah yang subur. Seperti itulah kami menunjukkan tanda-tanda itu untuk kaum yang berpikir. Fikirkanlah itu, dan itu kerap kali terjadi. Tidak boleh kita katakan bahwa perumpamaan ini hanya untuk orang Arab saja, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang digoyahkan imannya oleh propaganda kafir. Di negeri kita sendiri, di Indonesia yang luas ini, berkali-kali hampir setiap tahun kita menghadapi bahaya banjir. Tidak di Jawa, tentu di Sumatera, tidak di Sulawesi, tentu di Kalimantan. Kerap kali pengharapan pemerintah sendiri yang telah menaksir bahwa produksi padi tahun ini akan cukup untuk dimakan, sehingga tidak perlu lagi mengimpor dari luar negeri. Dari rencana yang telah diatur di atas kertas sekian bulan, dalam masa hanya 1 malam menjadi hancur lebur karena datangnya musibah banjir atau air bah tersebut. Fikirkanlah ini, bahwasanya kehidupan dunia itu janganlah terlalu dipergantungi. Harapan jangan digantungkan kepada alam. Tadi di ayat di atas telah disebutkan bahwa semua itu adalah perhiasan dunia. Seperti padi yang sedang di dalam sawah, belum tentu kita yang punya. Banjir bisa datang tengah malam ataupun besok pagi, atau
Datang bahaya belalang tengah hari tepat, sebagai kerap kali kejadian di Timur Tengah, di India, Pakistan, Iran, dan juga di Afrika. Datang berjuta-juta belalang, dia hinggap barang 10 menit saja, dan dia pun terbang kembali, maka tinggallah tunggul jagung. Sedang isi jagungnya telah habis. Tinggal batang gandum, sedang buah gandumnya telah dibawa terbang oleh belalang. Bukanlah ayat ini berarti melarang kita untuk berusaha mengatasi banjir dengan memelihara baik-baik hutan cadangan atau mengorek sungai supaya jangan dangkal, atau memberantas hama belalang, hama tikus, dan sebagainya. Tetapi maksud ayat ini ialah melarang terlalu menyangkutkan hati kepada perhiasan dunia sehingga lupa dengan akhirat, atau terlalu percaya kekuatan sendiri sehingga lupa kepada kekuatan Allah. Terlalu berharap dan akhirnya tiar. Hati terpaut kepada yang fana sehingga lupa bahwa di dunia ini hanya singgah saja untuk memperkuat persiapan bagi menempuh akhirat. Selanjutnya yakni pembahasan tentang sisi kebahasaan dari surat Yunus ayat 24 ini. Jadi dalam surat Yunus ayat 24 ini ada sisi kebahasaannya yaitu tasbih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tasbih. Jadi tasbih secara bahasa artinya menyerupakan dalam istilah balaghah, yaitu menyamakan suatu hal dengan hal lain dengan menggunakan perangkat atau sarana tasbih untuk mengumpulkan keduanya. Secara etimologis, tasbih berarti at-tamtsil atau penyerupaan. Sedangkan secara terminologis adalah menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat, atau satu atau lebih dengan suatu alat karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Selanjutnya yakni rukun tasbih. Jadi tasbih mempunyai rukun yakni ada 4. Yang pertama musyabbah atau yang diserupakan. Ialah sesuatu yang diserupakan dalam sebuah kalimat tasbih. Musyabbah dapat ditelusuri dengan bertanya, sesuatu apakah yang diserupakan? Maka jawabannya dipastikan menunjukkan sebagai musyabbah. Contoh, ilmu seperti samudra dalam segi luas. Pertanyaannya dalam rangka menelusuri musyabbah adalah, apakah yang diserupakan dalam kalimat di atas? Lalu jawabannya, ilmu. Dengan demikian, ilmu disebut musyabbah karena ilmu merupakan sesuatu yang diserupakan. Yang kedua yakni unsur yang diserupakan dengannya atau musyabbah bih. Seperti contoh, ilmu seperti samudra dalam segi luas. Pertanyaannya dalam menelusuri musyabbah bih ialah ilmu diserupakan dengan apa? Lalu jawabannya samudra. Dengan demikian samudra disebut musyabbah bih karena samudra merupakan sesuatu yang diserupakan dengannya. Selanjutnya yakni kata yang mengandung arti serupa, yakni suatu lafadz yang menunjukkan adanya persamaan antara dua hal atau lebih serta mendekatkan musyabbah pada musyabbah bih dalam sifatnya, atau bisa dikatakan sarana untuk menyamakan kalimat itu tadi. Yang selanjutnya yakni unsur sifat yang menjadi aspek kesamaan antara unsur satu musyabbah dengan unsur dua, yaitu makna atau sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan musyabbah bih atau bentuk kesamaan sifat yang disamakan antara musyabbah dan musyabbah bih
atau dikatakan dengan alasan yang sama. Seperti contoh, Ali kal asadi fil jar'ah. Ali laksana harimau dalam keberaniannya. Ali sebagai musyabbah, al-asadu menjadi musyabbah bih, huruf al-kaf sebagai adat tashbih, dan fil jar'ah wajhu syibah. Selanjutnya yakni macam-macam tashbih. Cara pengungkapan suatu ide dengan menggunakan model tashbih bisa diungkapkan melalui bermacam-macam bentuk. Bentuk-bentuk pengungkapan tersebut menunjukkan jenis dari tashbih. Pembagian tashbih bisa dilihat dari berbagai sisi seperti adat, wajah, bentuk wajah, dan urutannya. Yang pertama yakni berdasarkan sudut pandang ada atau tidaknya adat tashbih. Seperti mursal. Mursal adalah kalimat tashbih yang adatnya disebut. Apabila menjumpai sebuah kalimat tashbih dan adat tashbihnya disebut, maka tashbih tersebut dinamakan tashbih mursal. Selanjutnya muakkad, yakni tashbih yang adatnya tidak disebutkan di dalamnya atau dibuang. Dengan demikian, apabila menjumpai kalimat tashbih namun tidak terdapat adat tashbih di dalamnya, maka tashbih tersebut dinamakan tashbih muakkad. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang ada atau tidaknya wajah syibah, yakni mufassal dan mujmal. Mufassal adalah tashbih yang wajah syibahnya tidak disebutkan, yang wajah syibahnya disebutkan rangkaiannya. Sedangkan mujmal adalah tashbih yang tidak disebutkan wajhu syibahnya. Yang ketiga, berdasarkan sudut pandang ada atau tidak adanya adat dan wajah syibah, yakni tashbih balil atau tashbih yang dibuang adat tashbih juga wajhu syibahnya. Contoh, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau matahari, engkau bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Al-Muraqis menyatakan bahwa dan ujung-ujung telapak tangan merah bak pacar. Artinya, bau semerbaknya seseorang diserupakan dengan minyak kasturi, menyerupakan wajah-wajah mereka dengan muka uang dinar, dan menyerupakan ruas ujung jari dengan pacar yang bisa dipakai untuk mewarnai kuku. Tashbih ini termasuk baunya yang semerbak itu bak bunga kasturi. Wajah-wajah yang berkilauan bak dinar atau uang logam jenis tashbih balil karena dibuang ada tashbih dan wajah syibahnya. Hal ini disebabkan karena penyair bermaksud untuk berlebihan dalam menganggap bahwa musyabbah adalah musyabbah bih itu sendiri. Oleh karena itu, ia tidak menggunakan adat tashbih yang memberi kesan bahwa musyabbah lebih lemah daripada musyabbah bih dalam wajah syibah. Di samping tidak menggunakan wajah syibah yang memaksa kedua pihak dalam satu sifat atau lebih dan tidak pada sifat yang lain. Tashbih seperti ini disebut tashbih balil, yaitu merupakan salah satu sarana pengungkapan balaghah dan arena kompetisi yang leluasa bagi para penyair dan penulis. Selanjutnya yang keempat yakni berdasarkan bentuk wajah syibah. Tashbih tamtsil atau tashbih yang wajah syibahnya berupa gambaran yang diambil dari hal yang berbilang. Nah, itulah tadi pembahasan tentang macam-macam tashbih. Dan pada surah Yunus ayat 24 ini termasuk dalam tashbih mursal. Jadi ayat ini memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia diumpamakan dengan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan Allah dari bumi dengan adanya hujan yang diturunkan dari langit. Lafaz innama mathalul hayatid dunya di sini berposisi sebagai musyabbah. Adapun lafaz kama in anzalnahu minas sama
merupakan sifat yang diperbandingkan yang ditandai dengan perangkat kaf. Sementara lafadz nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, itu berposisi sebagai wajhu syibh. Maka ayat tersebut termasuk tasbih mursal karena ada tasbihnya ditampakkan, disebutkan. Dalam hal ini, air yang kami turunkan dari langit sebagai lambang dari kehidupan di bumi, yakni sebagai pelajaran bagi manusia bahwasanya dunia hilang dan cepat dari pemiliknya, tertipunya mereka olehnya, penguasaan mereka dan larinya dunia itu dari mereka. Karena memang dasarnya dunia lari dari orang yang mencarinya dan ia lari dari orang yang mencarinya. Jadi dalam ayat tersebut menekankan bahwa kehidupan dunia itu amatlah sebentar, seperti hujan yang jatuh ke bumi, tidaklah lama, hanya beberapa saat dan di musim-musim tertentu saja.